Saudi Pro League berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Deretan bintang dunia didatangkan dengan kontrak bernilai fantastis, menjadikan kompetisi ini sorotan global. Namun, gaji selangit ternyata tak terlalu menjamin kebahagiaan. Di balik kemewahan yang ditawarkan, sejumlah pemain top justru dikabarkan sedang tidak puas dengan situasi mereka di Arab Saudi. Berikut 4 pemain yang disebut-sebut tengah merasa tidak bahagia di Saudi Pro League. Yang pertama, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo menjadi ikon terbesar Liga Arab Saudi sejak bergabung dengan Al Nassr pada 2023 lalu. Sejak kedatangannya, CR7 kerap memuji kompetisi ini, bahkan pernah menyebut level Liga Arab Saudi lebih baik dibandingkan Ligue 1. Secara statistik, Ronaldo tampil tajam dengan torehan 117 gol dari 133 penampilan bersama Al Nassr. Namun, di balik produktivitas tersebut, muncul ketegangan. Pemain berusia 40 tahun itu dikabarkan frustasi dengan Public Investment Fund atau PIF yang menguasai 75% saham Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad. Ronaldo merasa Al Nassr tidak mendapatkan dukungan finansial sebesar rival-rivalnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Ronaldo absen pada laga terakhir Al Nassr sebagai bentuk protes. Hingga kini belum jelas kapan ia akan kembali merumput. Meskipun pemain Manchester United, Juventus, dan Real Madrid itu sudah kembali menjalani latihan bersama skuad Al Nassr. Kemudian yang kedua, Darwin Núñez. Darwin Núñez berpeluang segera angkat kaki dari Arab Saudi, menyusul kepindahan Karim Benzema ke Al Hilal. Penyerang asal Uruguay itu dikabarkan ingin meninggalkan klubnya bulan ini. Meski mayoritas bursa transfer musim dingin telah ditutup, jendela transfer Liga Turki masih terbuka hingga 6 Februari. Fenerbahce disebut tengah bernegosiasi dengan Al Hilal terkait peminjaman Núñez hingga akhir musim, disertai opsi pembelian. Núñez baru bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut pada musim panas lalu. Namun, pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Timur Tengah dan telah mencari jalan keluar sejak beberapa bulan terakhir. Yang ketiga, Karim Benzema. Karim Benzema akhirnya menemukan jalan keluar dari situasi yang tidak ideal. Striker asal Prancis itu baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Al Hilal dan diyakini akan lebih bahagia dibanding beberapa pekan sebelumnya. Benzema awalnya bergabung dengan Al Ittihad pada 2023 lalu, tetapi hubungannya dengan klub memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Al Ittihad sempat mengajukan kontrak baru, namun Benzema menilai tawaran tersebut tidak menghargai kontribusinya bagi tim. Dengan hubungan yang sudah di titik nadir, Benzema pun diizinkan hengkang dan kini memperkuat Al Hilal yang tengah memimpin klasemen. Yang keempat, João Cancelo. João Cancelo masih terikat kontrak dengan Al Hilal hingga 2027. Namun, bek asal Portugal itu telah mendapatkan izin untuk pergi sementara pada Januari lalu. Cancelo dipinjamkan ke Barcelona hingga akhir musim setelah dikabarkan tidak puas dengan cara pelatih Simone Inzaghi mengelola tim. Ketidakcocokan tersebut mendorongnya untuk meminta hengkang. Meski masih berstatus pemain Al Hilal, Cancelo diyakini akan mencari kepindahan permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Tim raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, menambah kekuatan di pertahanannya dengan merekrut kiper timnas Indonesia, Martin Paes, pada jendela transfer Januari 2026 lalu. Kiper berusia 27 tahun itu digait dari FC Dallas dengan durasi kontrak 3,5 musim ke depan. Martin Paes bakal menjadi kiper utama Ajax. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, lahir dan besar di Belanda, membuat Paes pernah berkiprah di klub Eredivisie, yakni Nijmegen dan FC Utrecht, sebelum berkelana ke Amerika bersama FC Dallas.
pengalaman di level internasional bersama timnas Belanda kelompok umur, hingga penjaga gawang utama timnas Indonesia setelah menjadi warga negara Indonesia, semakin membuat pas diandalkan di bawah mister gawang Ayak. Ia mengenyam 10 caps di skuad Garuda sejak debutnya pada September 2024 lalu. Bergabungnya Martin Paz disambut positif kiper muda Ayak, Joeri Herkens. Pemain berusia 19 tahun itu termotivasi untuk banyak belajar dari Martin Paz. Tetap di Jong Ayak, Joeri Herkens didatangkan Ayak pada jendela transfer musim panas 2025 lalu dari klub Republik Česká Sparta Praha dengan ikatan kontrak sampai 2030. Ia diproyeksikan sebagai kiper masa depan Ayak dan untuk sementara berada di tim U21 atau Jong Ayak. Herkens ada di bawah bayang-bayang Vítězslav Jarosz, kiper utama Ayak musim ini, yang akan kembali ke Liverpool karena statusnya sebagai pinjaman sebagai akhir musim nanti. Sebelumnya Herkens juga kalah bersaing dengan kiper senior Remka Pesver yang kini hijrah ke Heracles Almelo. Ayak mendapat kiper baru yakni Martin Paz, yang semakin membuat pintu bagi Joeri Herkens ke tim utama Ayak tertutup kembali. Meski demikian, ia tak terlalu khawatir tentang situasinya di Amsterdam. Ceritanya tetap sama bagi saya, terlepas dari apakah itu Remka Pasveer ataukah Martin Paz, saya harus tampil bagus bersama Jong Ayak dan menunjukkan bahwa saya mampu bermain untuk tim utama. Fokus saya adalah berlatih dengan baik dan mengembangkan diri, ucap Joeri Herkens. Meski masih 19 tahun, Joeri Herkens kerap masuk line up di tim senior Ayak. Ia lebih banyak bermain di kompetisi U21 Eredivisie atau Keukenkampioen Divisi 25-26 dengan 14 penampilan sejauh ini. Joeri Herkens tercatat pernah ada di bangku cadangan Ayak sebanyak 13 kali dari total 21 laga Eredivisie sepanjang musim ini. Ia juga ada di bench untuk 7 pertandingan Ayak pada ajang Liga Champions musim ini. Ia bertekad untuk berlatih dengan giat, belajar dari kiper-kiper senior di Ayak, termasuk Vítězslav Jarosz dan Martin Paz. Awalnya butuh waktu untuk membiasakan diri, tetapi saya melihat semuanya semakin membaik, ujar Herkens. Vítězslav Jarosz adalah pemain nomor 1 di tim utama. Di Ayak selalu ada persaingan. Anda harus membuktikan bahwa Anda yang terbaik. Itu membutuhkan waktu. Saya masih sangat muda, jadi saya punya waktu itu. Saya terutama ingin memainkan banyak pertandingan bagus bersama Jong Ayak, dan kemudian sisanya akan mengikuti, tandasnya. Timnas Futsal Indonesia memastikan langkah ke final Piala Asia Futsal 2026 setelah menundukkan Jepang dengan skor dramatis 5-3. Indonesia Arena menjadi saksi malam bersejarah pada Kamis, tanggal 5 bulan 2 2026, ketika Garuda Asia menunjukkan mental baja menghadapi salah satu raksasa futsal Asia. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil berani dan penuh percaya diri. Tekanan agresif langsung dilancarkan, membuat Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Laga berjalan terbuka dengan intensitas tinggi, diwarnai jual beli serangan dari kedua tim. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada babak pertama lewat tembakan kaki kiri Samuel Eko dari luar circle. Gol tersebut sempat ditinjau VAR, namun tetap disahkan wasit Fahad Badir. Keunggulan 1-0 mampu dipertahankan hingga turun minum berkat solidnya pertahanan dan sejumlah penyelamatan krusial Ahmad Habib. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali memberi kejutan. Gol bunuh diri Takehiro Matoishi yang berawal dari tekanan Brian Lich membawa Garuda Asia unggul 2-0. Namun, Jepang bangkit dan mencetak 2 gol balasan untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Membuat pertandingan semakin menegangkan. Drama berlanjut di menit-menit akhir
Kedua tim kembali saling mencetak gol hingga skor imbang 3-3 bertahan sampai waktu normal usai, memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan. Di perpanjangan waktu, Indonesia tampil lebih efektif. Kesalahan bek Jepang dimanfaatkan Reza Gunawan untuk membawa Indonesia unggul 4-3. Saat Jepang menerapkan power play, Reza Dwi memastikan kemenangan lewat gol kelima ke gawang kosong. Skor 5-3 bertahan hingga laga berakhir. Kemenangan ini mengantarkan timnas futsal Indonesia ke final Piala Asia Futsal 2026, sekaligus menegaskan kapasitas Garuda Asia sebagai kekuatan baru futsal Asia. Cetak sejarah lolos ke final Piala Asia Futsal untuk kali pertama. Sukses Samuel Eko dan kawan-kawan lolos ke final Piala Asia Futsal merupakan sejarah tersendiri. Sebelumnya, timnas Indonesia belum pernah sama sekali mencapai babak puncak. Menariknya, timnas Indonesia mematahkan rekor mereka sendiri, yakni dengan lolos ke semifinal Piala Asia Futsal untuk kali pertama, dan juga prestasi terbaik Garuda Asia di level tertinggi kawasan Asia. Dengan begitu, jika berhasil meraih juara, maka ada satu rekor dan sejarah lagi yang tercipta di babak final. Timnas futsal Indonesia akan menghadapi sang raksasa Iran. Cetak 19 gol terbanyak sepanjang sejarah keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia Futsal. Timnas futsal Indonesia mengoleksi 19 gol sepanjang Piala Asia Futsal 2026 dengan rincian 11 gol dari fase grup dan 3 gol di perempat final. 5 gol tambahan ini makin memantapkan catatan sejarah merah putih. Sebelumnya, rekor tertinggi dicetak pada edisi 2003 dengan 14 gol, meski saat itu skuad Indonesia gagal tembus fase grup. Kemenangan pertama atas Jepang. Sukses Brian Leach CS mengalahkan Jepang sekaligus jadi kemenangan pertama timnas futsal Indonesia atas Jepang. Sebelumnya, Merah Putih selalu kalah dari lawan yang sama. 2002, timnas Indonesia kalah 1-5 oleh Jepang. 2005, timnas Indonesia 07 kalah dari Jepang. 2022, timnas Indonesia 2-3 kalah dari Jepang. 2026, timnas Indonesia 5-3 menang dari Jepang.